Saudara, Persib Bandung akan menghadapi Persis Solo dalam laga pamungkas Liga 1 Indonesia 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api sore nanti. Penukaran tiket dibagi di sejumlah lokasi guna mengantisipasi antrean panjang. Ada 3 lokasi penukaran tiket pertandingan Persib Bandung versus Persis Solo, yaitu Sumapah, Detasemen Jasa Angkutan, dan Markas Kodim 0618 berdiri sendiri. Pertukaran tiket dimulai pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Penonton menukar tiket elektronik dengan gelang penanda. Bobotoh diimbau datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang jelang pertandingan. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung resmi menyandang juara back-to-back Liga 1 musim 2024-2025, saudara. Ini menjadi gelar kedua secara beruntun yang diperoleh Maung Bandung. Konvoi kemenangan akan digelar pada Minggu 25 Mei, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 12. Bobotoh akan memadati sejumlah titik di kota Bandung untuk konvoi. Rute yang dilewati yakni Jalan Wastu Kencana, Jalan Sulanjana, Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Cilamaya, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan berakhir di Gedung Sate. Sebanyak 2.800 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP serta Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan ini. Informasi selengkapnya jelang laga pamungkas Persib Bandung melawan Persis Solo. Kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Nandar di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ninda, berapa jam jelang Persib melawan Persis? Seperti apa suasana penukaran tiket di sana? Halo, selamat siang Bella dan juga saudara. Memang ini jelang laga Persib nanti sore pukul 4 sore di Stadion GBLA memang sangat ditunggu oleh para bobotoh Persib ya, Bella dan juga saudara. Saat ini di salah satu titik di kota Bandung tempat penukaran tiket yang juga paling ramai ini adalah di Kodim Jalan Bangka, kota Bandung. Saudara bisa lihat di samping kanan saya, samping kiri sudah banyak bobotoh Persib mereka yang mengantre untuk kemudian dapat menukarkan tiket. Mas, lihat, boleh saya hai dong. Nah, ini banyak ya Bella, tidak hanya dari kota Bandung saja, tidak hanya area Bandung, tapi luar kota Bandung. Bahkan ada juga yang dari luar provinsi Jawa Barat, mereka rela kemari untuk nonton pertandingan terakhir di musim ini, Liga 1 2024-2025. Kita lihat ke belakang saya juga, Bella dan juga saudara, memang kalau kita pantau sejak pagi tadi, sebetulnya penukaran tiket ini buka pada pukul 7 pagi tadi ya. Dan namun ketika kita sampai di sini memang sebelum pukul 7 pagi, bahkan mereka sudah mengantre di kawasan ini untuk menukarkan tiket untuk nanti sore untuk menonton begitu ya. Kita melihat beragam mulai dari kalangan remaja, orang dewasa, keluarga, anak kecil, bobotoh cilik juga mereka hadir di sini untuk kemudian menukarkan tiket dan nggak sabar mungkin ya. Nah, ini sebelah sini kita ngobrol dulu deh. Kita ngobrol sebelah sini. Halo, Mas, mana bobotoh Persib ini? Mana ya? Oke, ini sudah banyak. Mas, dari mana Mas? Boleh ngobrol bentar? Dari mana? Tadi katanya mau masuk TV. Ini oke. Dari mana? Dari Cikampek? Betul? Dari Cikampek. Mana aja? Berapa rombongan? Banyak. 17 bus. Wow, serius? Iya, serius. Itu antusias pengen nonton ya? Iya, menyambut juara. Udah berapa lama ngantre ke sini? Ada lagi 2 jam. Tapi masih semangat ya buat dapetin tiket buat nonton? Siap, semangat. Ini kalau dari Cikampek masih nginep di Bandung nggak gitu kan? Besok ada konvoy nih, gimana? Mau? Enggak, besok kerja. Sip deh kalau gitu. Terima kasih. Semoga aktivitasnya berjalan lancar, tiketnya dapat. Oke. Kita lihat sebelah sini. Lihat, udah banyak sekali mereka yang meskipun panas kota Bandung saat ini, tapi mereka masih tetap setia ya. Tiris ya. Oh. Nah, kita lihat nih teman-teman semuanya nih. Bella dan juga saudara, sebetulnya tidak hanya di sini saja untuk penukaran tiket Persib ini ada terdapat 3 titik lokasi penukaran tiket. Yang pertama selain di sini di Kodim 0618 yakni ada juga di Denjasa Angkera Condong,
itu untuk tribun timur dan selatan. Lalu juga ada di Sumarekon itu untuk tribun VIP bawah, barat, utara, dan juga selatan. Diprediksi untuk penukaran tiket ini akan terus berlangsung hingga nanti sore. Bella dan juga saudara, mengingat nanti untuk pertandingan juga akan kick off ataupun akan mulai sekitar pukul 4 sore nanti melawan Persis Solo di Stadion GBLA Kota Bandung. Bella dan juga saudara. Oke, mana lagi yang mau masuk TV? Mana? Sini. Coba prediksi nanti sore. 3-0, jelas 3-0. Persis 3-2 kemenangan untuk Pangeran Biru. Persib Bandung juara. Apa yang ingin disampaikan untuk pemain Persib gitu? Ya sini Kang, ya sini. Untuk orang-orang yang bilang pensiun di Persib itu waduk ya. Oke, kasih semangat dong. Sebenarnya momen hari ini tuh menggembirakan sekaligus menyedihkan. Oke, karena Sebagian pemain keluar, para legend ya. kasih pesan dong buat mereka, terima kasih atau Ya udah pasti itu ada di Koreo lah nanti. besok ada konvoy nih Kang di Kota Bandung kan, itu nanti ikutan nggak? Insya Allah pasti ikut lah. Persiapannya apa untuk konvoy? Wah banyak lah. Kang dari mana? Dari Antapani di Bandung. Dari Antamani, dengan Kang siapa? Geri. Oke, Kang Geri nih bobotoh asli ya Kang ya. Oke, udah berapa lama nih ngantrenya? Sejam tadi lah. Mas. Yang udah dapat berarti tiketnya ya? Udah siap langsung ke stadion? Oke, terima kasih Kang. Hatur nuhun, itu dia tadi Bella dan juga saudara. Memang mereka masih banyak sekiranya masih di luar gerbang pun mereka masih mengantre untuk menukarkan tiket. Dan nanti juga kita akan dengarkan kemudian para bobotoh ini masih bersiap-siap untuk besok merayakan kejuaraan Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Karena memang di Kota Bandung ini besok di sejumlah titik akan dilakukan konvoy bersama para pemain Persib, official Persib maupun juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena Pemprov Jabar sendiri juga ini akan memberikan apresiasi kepada tim kebanggaan Jawa Barat yakni Persib Bandung, yakni dengan akan memamerkan trofi maupun piala Liga 1 musim ini di puncak Gedung Sate. Besok untuk konvoy ini akan digelar sekitar pukul 8 pagi, Bella dan juga saudara, dan kemudian akan selesai pukul 12 siang dan itu disampaikan oleh Wagub Pemprov Jawa Barat, yang mana kemudian nanti di akhir juga nanti akan ada konser pukul 1 siang, sehingga ini diprediksi akan membludak dari sejumlah bobotoh Persib dari seluruh penjuru yang ada di daerah begitu untuk berkumpul di Kota Bandung. Dan memang sejumlah titik ini harus dihindari bagi para pengendara agar tidak kena macet begitu ya Bella dan juga saudara, di mana salah satunya yakni di Balai Kota, kemudian Jalan Sulanjana, kemudian ke Jalan Marta Dinata, dan hingga berakhir ke Gedung Sate, sehingga dapat dihimbau untuk para bobotoh dan boleh mengikuti konvoy, namun mereka dihimbau oleh Pemprov Jabar agar dapat mengikuti konvoy dengan tetap tertib dan tenang, tidak ada keributan ataupun kerusuhan begitu ya Bella dan juga saudara. Teman-teman masih semangat? Masih. Oke, tepuk tangan dulu dong, boleh dong. Iya, Bella kembali ke studio. Sudah dibawakan dengan sangat menarik oleh Nina Destiai dan juga Nandar. Mungkin habis ini juga mau langsung nukar tiket dan langsung nonton nih ke GBLA. Selamat bertugas kembali Ninda dan juga Nandar. Kita ke informasi lain saudara. PSSI memilih legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata menjadi kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Simon bertanggung jawab untuk mencari para pemain muda potensial untuk timnas. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan. Bukan hanya untuk mengejar mimpi ke Piala Dunia, tapi juga untuk mengembangkan sepak bola jangka panjang. Yang terbaru, PSSI resmi merekrut legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata, untuk menjadi kepala pencari bakat. Simon akan bertanggung jawab untuk memantau, mengidentifikasi para pemain muda potensial untuk timnas. Ketua Umum Erick Thohir menyebut sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Dia berharap pengalaman dan keahlian Simon dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan Indonesia ke panggung dunia. Simon Tahamata yang memiliki darah Maluku ini pun menyebut sangat bersemangat menghadapi tantangan bersama Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Simon bilang bersedia menyertakan semua pengalamannya untuk Indonesia.
Bergabungnya Simon menambah kekuatan bagi timnas yang sedang bersiap untuk menghadapi Tiongkok dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Juni mendatang. Tim kepelatihan timnas di bawah Patrick Kluivert pun sudah berada di Bali untuk persiapan pemusatan latihan di Bali Training Center. Manajer timnas Sumarji menyebut 32 pemain yang dipanggil siap untuk mengikuti pemusatan latihan. Pemain yang kita panggil 32 pemain itu semuanya sudah menyampaikan bahwa siap datang dan tiket sudah kita kirim ke para pemain. Termasuk My Silvers ya? Semuanya sudah kita kirim. Kehadiran Simon Tahamata diharapkan bisa memaksimalkan seluruh potensi sepak bola Indonesia. Piala Dunia jadi target di depan mata. Tim Liputan Kompas TV. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia lawan Tiongkok, penyerang timnas Indonesia Oleh Romeni telah berada di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Oleh menyebut timnas mengincar kemenangan saat menghadapi Tiongkok pada 5 Juni ataupun ketika bertandang ke Jepang 10 Juni nanti. Striker yang sudah mengemas 2 gol bagi timnas, Oleh Romeni sudah tiba untuk mengikuti pemusatan latihan timnas saudara. Pemusatan latihan menurut rencana mulai 26 Mei. Oleh Romeni mengaku ini merupakan kunjungan pertamanya di Bali. Penyerang 24 tahun ini menyebut pertandingan melawan Tiongkok dan Jepang sangat penting untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Dia menyebut pemain timnas mengejar kemenangan melawan Tiongkok dan Jepang. Yeah, it's nice. This is my first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So yeah, really important matches. We know what you gotta do, you know. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So we always go for the win, so nothing changed. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang, saudara. Usai jeda, kami punya cerita Nusantara. Seorang barista asal Kabupaten Banjar punya cara unik untuk membangkitkan semangat literasi, yaitu dengan membuka lapak baca keliling dan suguhan kopi gratis. Ada juga informasi saudara, 9 orang tewas termasuk 2 orang bayi dan anak balita setelah Israel secara brutal kembali menyerang permukiman warga di Gaza Utara. Selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang.